titel untuk keturunan Rasulullah SAW itu titelnya khusus, yakni Sayyid dan Syarif, keputusan 25 ulama besar di Surabaya ketika itu, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari. Artinya Habib bukanlah suriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau merujuk dari apa yang sudah ditetapkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari bersama 24 ulama yang lain di masanya. Yang saya kira pada posisi itu mereka sudah tahu semua bahwa yang cucu asli ini, yang cucu palsu ini, dan mereka sudah melakukan antisipasi. Sungguh sangat visioner para ulama kita membaca situasi bahwa suatu saat ini akan berulang lagi, akhirnya kemudian dituangkan dalam satu tulisan dan ditandatangani secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi, Kabupaten Bulukumba. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa hari ini banyak premingan-premingan yang getol dilakukan oleh baik itu dari kalangan habaib sendiri ataupun para mukibinnya yang secara konsisten memberikan informasi-informasi hoax ke publik terkait dengan nasab Ba'lawi yang katanya sudah diisbat oleh para ulama-ulama di Nusantara. Dan hal tersebut telah dibantah oleh beberapa channel, salah satunya adalah channel KBN Nusantara, dengan memunculkan kesepakatan para ulama kita yang dipimpin langsung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Itu artinya apa? Bahwa seluruh narasi-narasi yang berkembang di media sosial hari ini terkait dengan para ulama-ulama NU yang diklaim mengisbat nasab Ba'lawi runtuh dengan informasi ini. Boleh dibilang bahwa informasi yang akan saya tayangkan ini adalah merupakan manuskrip kuno, ya, manuskrip lama yang ditemukan dan di-up oleh channel KBN Nusantara Kang Agus Mar dari Banyumas. Seperti apa ulasan dari manuskrip itu? Ini kita simak videonya secara bersama-sama. Pemandangan Al-Alamah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Presiden dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Surabaya, yang dimufakati oleh 24 ulama-ulama yang ternama, yang akan tersebut nama-namanya tentang titel Sayyid, demikian tersebut dalam suratnya. Adapun kalimah Sayyid dan kalimah Syarif dan kalimah Syarifah itu semua khusus titel bagi turunan Sayyidina Hasan dan Husain, baik pada huruf baik pada istilah. Dalam konteks baik secara istilahi maupun harfan gitu ya, harfan wa istilahan gitu. Bahasa Arabnya begitu. Oke, kita maksud ternama yang masing-masing menaruh tanda tangan di bawah ini. 1. Kiai Hasyim bin Abdurrahman Sawalan Panji Sidoarjo. 2. Kiai Abdul Abbas Khosin Sawalan Panji Sidoarjo. 3. Kiai Ali bin Abdul Wahab Tawangsari Sidoarjo. 4. Kiai Ahmad Dahlan bin Ahid Bondalam Surabaya. 5. Kiai Asy'ari Cantian Surabaya. 6. Kiai Muhammad Said bin Saleh Pamilih Surabaya. 7. Kiai Hamim bin Syahid Ustadz Tanwirul Afkar Surabaya. 8. Kiai Abu Hasan bin Ismail Bangil. 9. Kiai Ahmad Bangil. 10. Kiai Hasan Bangil. 11. Kiai Rofi Bangil. 12. Kiai Muhammad Bakir bin Hasan Tobri Ponorogo. 13. Kiai Muhammad Adnan bin Umar Kendal Bojonegoro. 14. Kiai Bajuri bin Muhammad Tobri Bangil. 15. Kiai Ilyas Panarip Mojokerto. 16. Kiai Muhammad Zarkasi Kasuman Tulungagung. 17. Kiai Ma'ruf Kedunglo Kediri. 18. Kiai Abdul Karim Lirboyo Kediri. 19. Kiai Alwi Keras Jombang. 20. Kiai Muhammad Maksum bin Ali Kawarun Jombang. 21. 10 Guru Jam'iyatu Riyadu Tolab Tobeo Ireng Jombang. 22 dari itu yang 10 ialah Kiai Muhammad Toha.
23 dan Ki Abil Hasan bin Abdul Jabbar, 24 Al-Alamah Raden Haji Dimyati Turmusi Pacitan. Jadi sekarang nyata di Jawa Wetan sudah ada 25 ulama yang ternama yang menetapkan bahwa kalimah sayyid dan syarif dan syarifah itu khusus bagi titel anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jelas ya, titel untuk keturunan Rasulullah SAW itu titelnya khusus, yakni Sayyid dan Syarif, keputusan 25 ulama besar di Surabaya ketika itu, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari. Tentu yang menjadi pertanyaan kritisnya hari ini adalah kenapa kemudian kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama dari berbagai penjuru tanah air kala itu ngumpul membahas soal Sayyid, Syarif, Syarifah yang merupakan cucu resmi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Nusantara ini. Boleh dibilang bahwa kala itu kemungkinan besar para habaib sudah mulai mengglorifikasi dirinya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa sesungguhnya polemik nasab ini dari dulu ada. Jadi klaim-klaim soal cucu Rasulullah itu sudah ada sebelumnya. Kenapa? Karena dibuktikan dengan adanya manuskrip ini yang menetapkan bahwa hanya ini yang cucu Rasulullah, Sayyid, Syarif dan Syarifah yang ada di Nusantara. Nah, dengan demikian bahwa klaim-klaim yang lain itu rontok dengan sendirinya, termasuk klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib yang ada hari ini di Indonesia. Nah, pada posisi ini memang akal mesti dipakai untuk menolak semua informasi yang beredar. Kenapa? Karena media sosial itu sangat kejam. Misalnya baru-baru ini ada lagi channel yang secara jor-joran mengungkap bahwa PBNU telah menetapkan bahwa siapapun yang ikut dengan Kiai Imad itu adalah orang-orang yang sesat. Karena PBNU sudah memutuskan bahwa nasab Kelambak Lawi sah. Nah, tentu saya katakan bahwa ini hoaks. Kenapa? Karena orang-orang PBNU secara kelembagaan tidak akan mungkin melakukan itu, apalagi ada manuskrip sebelumnya yang sudah ditetapkan oleh 25 ulama. Yang saya kira pada posisi itu mereka sudah tahu semua bahwa yang cucu asli ini, yang cucu palsu ini, dan mereka sudah melakukan antisipasi. Sungguh sangat visioner para ulama kita membaca situasi bahwa suatu saat ini akan berulang lagi, akhirnya kemudian dituangkan dalam satu tulisan dan ditandatangani secara bersama. Sehingga siapapun yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain daripada yang disampaikan oleh PBNU, boleh dikatakan bahwa itu adalah palsu, itu adalah pembodohan, itu adalah hoaks. Dan selama ini jujur saja bahwa orang-orang dari Bani Ba'lawi melakukan itu dalam rangka mengglorifikasi dirinya dan tidak main-main. Jangankan mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, bahkan ada video terakhir yang beredar viral itu bagaimana mereka membranding bahwa kakeknya lah yang mengajari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Baginda Ali dan Hasan, ilmu nahu. Coba dibayangkan itu betapa mereka semua tidak takut berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu masih yakinkah kita bahwa mereka cucu Rasulullah? Tentu dengan fakta-fakta yang ada, belum lagi dengan data Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani yang terakhir ini, yang berkali-kali juga mencoba diluruskan atau dilawan oleh Kelambak Lawi ataupun pendukunnya, mulai dari Hanif Alatas yang menciptakan buku 500 halaman lebih, sampai Buya Qurtubi, Kutum FPI juga mengeluarkan bom nuklir, yang bom nuklirnya itu meledak sendiri di mukanya, akhirnya gosong sendirinya. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, bahwa seluruh informasi yang beredar di luar sana terkait dengan keabsahan nasab mereka para oknum Kelambak Lawi yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya hoaks selama mereka belum menampilkan fakta-fakta, data-data yang real terkait dengan kitab
kitab sejaman sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani. Saya kira demikian, ini harus diviralkan sebagai bentuk meluruskan seluruh informasi-informasi hoax terkait dengan seringnya mereka membawa-bawa nama ulama, bahwa mereka telah diisbat oleh ulama-ulama Nusantara, khususnya ulama-ulama NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.